nyangka loh gue bakal ngebahas drama Korea juga. Tapi pelajaran yang ada di serial Startup ini tuh penting banget buat karir dan bisnis. Kita mulai aja videonya. What's up everyone, balik lagi di channel gue, Fitzgerald Salendu. Nah, sebelum gue ceritain nih 10 pelajaran penting yang ada di serial Startup ini, gue mau ngasih 2 disclaimer dulu. Yang pertama, hati-hati spoiler, gue akan masukin sedikit gambar dari scene-scene yang ada di serial Startup. Yang kedua, sebenarnya ini tuh drama Korea yang kedua selama hidup gue yang gue tonton. Yang pertama tuh Full House, waktu ditayangin di Indosiar. Gue kayaknya waktu itu masih SD deh. Ada yang nonton juga nggak? Nah, gue sendiri kecantol sama drama ini tuh karena menurut gue judulnya aja udah menarik ya, Startup. Dan gue yakin ada pelajaran penting di situ. Setelah udah selesai, bener aja, banyak banget. Penting, unik, bahkan pelajarannya keras banget nih, berguna banget buat karir dan bisnis. So, terlalu panjang lebar, kita mulai aja. Yang pertama, 좋은 CEO란 뭘까요? 없어요 그런 거. tidak ada cara untuk menjadi the great CEO. Harus dipahami, tugas utama seorang CEO adalah mengambil keputusan. Kedengarannya gampang, tapi percaya, itu sulit banget. Nah, bayangin kamu mimpin nih suatu perusahaan atau mimpin suatu tim di mana setiap timnya itu punya ide masing-masing gitu. Dan kamu harus mengambil keputusan nih. Dan saat kamu mengambil keputusan, pasti akan ada yang mengkritik dan yang nggak suka sama kamu, baik internal maupun eksternal. Bisa aja itu tim kamu, bisa aja itu investor. Tapi kamu harus ambil keputusannya, karena waktu terus jalan. Dan yang lebih beratnya lagi, setelah kamu ngambil keputusan dan kamu banyak tidak disukai orang, kamu harus tetap ngejalanin keputusan kamu, tanggung jawab terhadap keputusan itu. Dan tugas seorang CEO lah untuk ngebentuk tim itu, baik yang pro maupun kontra, bekerja bareng menuju ke keputusan kamu. Beban terbesar seorang pimpinan atau CEO adalah menjadi tidak populer. Nah, ini masih nyambung ke yang pertama ya. Saat tadi mengambil keputusan, siap-siap tuh untuk banyak tidak disukai orang. Tapi kamu harus ingat bahwa seorang atau suatu perusahaan investor itu merekrut CEO atau pimpinan itu bukan untuk menjadi populer. Kalau gitu, mau yang populer mereka nyari artis aja. Mereka mencari pemimpin atau CEO itu untuk make things work and make money for their company. 학력을 모두 다 리셋한 채로 대표를 선발하려 합니다. 리셋한다고? Kemampuan analisis dan selalu mengikuti tren. Itu penting banget untuk seorang CEO atau pemimpin. Nah, ngikutin trennya ini juga nggak sembarangan. Jadi tren itu kan banyak ya. Misalnya konsumen berarah ke kanan, ke kiri, suka ini, suka itu, teknologi ada yang baru, software ada yang baru. Kemampuan analisis lah yang menentukan keputusan yang tepat. So, untuk seorang CEO, siap-siap keluar zona nyaman setiap hari karena harus selalu mengikuti tren. 그리고 회사 내에선 모두 존댓말을 사용했으면 합니다. 지금이야 반말이 편하겠지만 이후에 직원이 늘어났는데 말투나 호칭에 기준이 없으면 불편해질 거예요. Budaya profesional. Ini mungkin poin favorit gua. Jadi waktu si Sodalmi itu membentuk timnya ya, dan udah resmi nih si Sam Santek itu, dia langsung tetapin bahwa prinsip bekerja adalah saat di kantor harus berkomunikasi secara profesional, manggil yang lain itu dengan Mister atau Miss. Gue nggak tahu bahasa Koreanya. Nah, itu bisa diaplikasikan di sini. Gitu. Kalau gue pribadi, nah ini gue pernah ngalamin. Jadi mau tua maupun muda, mau atasan maupun bawahan atau sepantaran, gue selalu panggil dengan Pak dan Bu sebagai bentuk profesional dan rasa hormat. 삼산대에 서단미 대표를 소개합니다.
Yang kelima, budaya tim. Nah, kalau di serial ini kita bisa lihat bahwa si Sam Santek ini setiap kali meeting itu selalu mengeluarkan yel-yel atau melakukan huddle gitu. Jadi kayak pelukan bareng-bareng, terus mengeluarkan suatu jargon timnya gitu. Nah, ini penting banget kalau menurut gue, karena itu meningkatkan chemistry, rasa percaya satu sama lain, dan mengingatkan kita dengan satu tujuan, yaitu yel-yel tadi. Kalau favorit gue, misalnya 1, 2, 3, work hard, 4, 5, 6, together. Nah, kalau versi kamu apa? Berbeda-beda tapi terbaik di setiap bidangnya. Itu penting banget buat di perusahaan manapun. Contohnya ya, jadi kalau di serial ini tuh diliatin bahwa bertiga geng developer ini tuh memang ya terbaik gitu. Tapi mereka nggak ngerti bisnis, mereka nggak ngerti cara komunikasi jualan gitu, mereka nggak ngerti desain yang bagus, kartun namanya jelek gitu. Nah, itulah pentingnya fungsi yang lain gitu. Jadi ada juga kan yang desainernya itu jago ngedesain, terus CEO-nya itu jago jualan, jago ngobrol sama orang lain. Dan gue jadi ingat quote-nya Jack Ma, orang pinter itu susah untuk kerja sama tim. Sedangkan orang yang ya biasa aja justru lebih gampang kerja sama tim. Nah, tugas seorang pimpinan atau CEO lah yang memastikan orang-orang terbaik ini bisa bekerja dalam satu tim. Posisi desain grafis atau orang yang ngerti seni visual itu penting, terutama di perusahaan startup teknologi. Contohnya si Stefani itu ya, itu nama aslinya bukan sih, gue lupa. Karena output dari desainnya dia itu Jung Saha, ya itu. Dia itu paling banyak ditaruhnya di mana, yaitu di produknya, di aplikasinya, di websitenya, sehingga ketika pengguna itu melihat itu, enak dipakainya. Dan yang paling penting ya ke investor atau saat jualan. Nah, di serial ini dilihatin bahwa si Sodami itu selalu jualan gitu ya, bikin presentasi. Nah, itu kalau misalnya desainnya jelek, kelihatan kayak desain anak SMP SMA yang baru belajar PowerPoint gitu, atau baru belajar Photoshop, mana seksi buat investor. Notabene investor itu adalah orang-orang yang estetik banget, jadi haruslah punya graphic design yang bagus. Do whatever it takes. Nah, ada adegan ketika si Sodalmi itu ngerekrut Jung Saha untuk menjadi orang desainnya. Bayangin, saat itu dia udah diposisikan sebagai CEO di hackathon, tapi dia berlutut buat ngerekrut ini si Jung Saha. Kenapa? Karena waktunya semakin mepet, dia butuh anggota. Di satu sisi, dia juga paham bahwa Jung Saha ini orangnya agak tinggi hati, sehingga demi merekrutnya, dia harus sampai berlutut gitu, agar si Jung Saha ini di depan umum terlihat lebih tinggi. Well, ketika keadaan semakin menekan, seorang CEO atau seorang pimpinan itu harus berani melakukan apapun demi tujuan itu tercapai. Merekam pembicaraan saat meeting. Nah, ini ada adegan yang menarik ya, kalian bisa tonton langsung di serialnya. Ketika Sodalmi dan Namdosan itu ketemu sama pimpinan Morning Group ya, yang notabene ini ya agak-agak tricky lah. Jadi sebenarnya umum kok untuk merekam suara menggunakan handphone di suatu meeting, apalagi meeting-meeting yang krusial di level decision maker, dan kadang-kadang omongan itu tuh suka nggak kepegang gitu. Ada baiknya direkam ketika si klien atau misalnya orang lawan bicara di meeting kita itu mengatakan iya atau tidak, semuanya itu terekam atau dicatat dalam suatu notulensi meeting. Kalau di pertemuan tingkat tinggi, kayaknya keputusan-keputusan seperti itu tuh wajib banget dipertanggungjawabkan. Yang terakhir, ya agak nyambung ke yang nomor 9. Lisan itu nggak punya kekuatan, tulisan yang punya. So, pastiin dalam setiap kegiatan apapun ya, dalam menulis kontrak saat bekerja maupun berbisnis, baca dulu kontraknya. Ketika kontraknya itu tidak menguntungkan atau ada yang mencurigakan, kamu berhak untuk
bertanya dan berdiskusi, bernegosiasi, apa yang bisa dirubah dari kontrak tersebut agar lebih fair. Meskipun pada kenyataannya ya tergantung posisi ya, dimana kontrak, siapa yang lebih kuat di kontrak tersebut itu sangat tergantung dengan keadaan kalian masing-masing. Ya contohnya ketika anak muda baru kerja, fresh graduate dikasih kontrak yang nggak enak, ya wajar karena masih fresh graduate dan baru kerja gitu, entry level. So, itu semua 10 pelajaran penting untuk karir dan bisnis yang ada di drama Korea startup. Ada lagi nggak sih menurut kalian yang menarik dari drama tersebut, khususnya untuk pelajaran pentingnya ya? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai ketemu di video berikutnya.